Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudaraku muslim yang Allah rahmati, pemirsa TVRI Jawa Timur yang Allah cintai. Kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mengikuti program kita tercinta, kebanggaan kita bersama, Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Bersama saya Ni'matul Lailiyah, insyaallah akan mendampingi dan menemani Anda dalam kajian kita yang sangat menarik, tema menuju insan sempurna. Bersama dua narasumber kita yang akan mengupas lebih dalam seperti apa menuju insan yang sempurna. Beliau telah hadir adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha MSI. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dan yang kedua, Bapak Kiai Haji Muhammad Roziki MM. Beliau adalah Ketua PWDMI atau Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur. Pemirsa yang Allah cintai, menuju insan sempurna seperti apa? Mari kita ikuti Gema Ramadan sesaat lagi. Pemirsa yang Allah rahmati, alhamdulillah masih di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Kali ini tema kita adalah menuju insan sempurna. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita bersama dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Pemirsa yang pertama Bapak Kiai Haji Muhammad Roziki MM. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lujeng nggih Yai nggih? Nggih, Alhamdulillah, masyaallah. Sehat. Melihat wajah Yai ini masya Allah santun menyejukkan gitu ya. Alhamdulillah lancar-lancar tadi nggih perjalanan. Alhamdulillah lancar. Karena ini tanggal merah ya. Tanggal merah. Hari libur jadi lancar. Pemirsa, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Roziki MM adalah Ketua PWDMI Jawa Timur, Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia, luar biasa. Yang kedua kita sapa Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha MSI. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lancar juga ya ibadahnya, khutbahnya. Ya, baik. Luar biasa. Meskipun hari yang kesekian kita masih segar bugar karena menjelang buka dan tentu saja ketemu panjenengan. Kan menjelang lebaran ya ini. Iya, pemirsa, saya perkenalkan beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Nah, tema kita nanti adalah menuju insan sempurna Yai. Nggih, pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa program Gema Ramadan ini terselenggara atas kerjasamanya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama TVRI Surabaya, TVRI Jawa Timur maksud saya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, kita langsung bahas ini. Saya mulai dari Pak Yai Roziki, nggih. Nah, ini menuju insan sempurna, Yai. Tentunya melihat tema ini, masya Allah ya, insan sempurna gitu. Seperti apa sih gitu ya, insan yang sempurna itu? Kalau sempurna 100% ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita kan berpijak ke ini ayat Al-Quran ya. Di surat Al-Baqarah. Di sana kan disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi tema ini mungkin diambil dari ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kafah. Jadi masuklah fis-silmi ini ada yang mengartikan sebagian besar dari ahli-ahli tafsir ini masuklah di agama Islam ini dengan sempurna. Agama Islam dengan sempurna. Tapi ada yang menjelaskan asilm. Asilm ini artinya masuklah bahwa kita ini beragama dalam kedamaian, dalam ketentraman, dalam suasana ketenangan. Tapi yang pada umumnya kalau kita ini
melaksanakan ajaran agama Islam itu laksanakanlah dengan sempurna. Dengan sempurna. Makanya kan diikuti wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan mengikuti kehendak-kehendak atau bisikan-bisikan dari setan. Tapi menyebut setan nggak usah ngelihat saya ya ini. Iya. Jadi maksudnya terus, dalam rangka melaksanakan yang namanya perintah-perintah dari ajaran agama ini laksanakan secara keseluruhan, kemudian semuanya itu diniati dengan ikhlas, lillahi ta'ala, hanya ingin memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian juga larangan-larangannya kita jauhi, semuanya harus penuh dengan keikhlasan, dengan penuh dengan keimanan, karena jangan sampai semua yang dilakukan itu bukan karena Allah, bukan karena oleh ridhonya Allah, tetapi kalau dilakukan dengan kepentingan-kepentingan yang lain, maka yang namanya menuju Islam yang sempurna takutnya nanti tidak sampai kepada tujuan. Sehingga dengan demikian maka yang namanya melaksanakan ajaran agama ini juga nggak mudah, harus dimulai dari belajar, kemudian dipraktekkan. Kemudian kita ini hidup kan juga bergaul dengan sesama manusia. Tidak ada kita hidup sendiri, itu tidak mungkin. Pasti kita membutuhkan manusia-manusia yang lain. Itulah yang dinamakan interaksi. Kemudian kalau kita ini beribadah, yang kita ini sasarannya ibadah yang mahdhoh, tentunya yang disebut dengan hablum minallah. Seperti sholat, seperti puasa, dan juga yang lain-lain. Tetapi yang namanya hablum minannas, interaksi sesama manusia, juga banyak aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Quran, maupun di dalam hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, contoh-contoh yang diperlakukan oleh Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh para rawi hadis, seperti apa beliau interaksi sesama manusia, bagaimana caranya untuk berdagang, bagaimana caranya untuk ta'aruf, bagaimana caranya untuk membagi warisan. Iyalah semuanya ada dalam Islam ya. Sehingga kita mencoba untuk melakukan dengan sempurna, sehingga akhirnya bisa dikatakan bahwa menjadi insan yang sempurna. Tapi kalau 100% ya saya kira sulit. Tetapi kita harus menuju mengarah bagaimana kesempurnaan ini bisa kita capai secara maksimal. Amin. Artinya insan yang sempurna itu bukan hanya dari fisiknya seseorang yang cantik jelita gitu ya, yang tampan rupawan, tapi melainkan keimanannya, bagaimana dia lebih dekat kepada Allah. Ngaten Yai nggih. Ada tambahan Pak Yai? Iya. Terima kasih. Benar yang disampaikan Yai Roziki tadi, bahwa kita itu berislam secara total, begitu gampangnya bahasa Surabayaan itu begitu. Jadi udkhulu fisilmi kafa, itu berislamlah secara total. Kita itu kadang-kadang kan mengambil pilihan sepenggal-sepenggal. Ketika di masjid, koyo Islamo dewe luar biasa, nangis luar biasa. Ketika bekerja jauh dari nilai Islami. Ketika beribadah koyo luar biasa, tapi jahat dengan tetangganya, kan begitu. Sehingga Islam total itu kita mencari nafkah juga dengan cara Islami, studi dengan Islami, kemudian bersosialisasi dengan cara Islami, sehingga Islam itu betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bisa begitu kan orang itu kemudian dinilai kita itu tidak memiliki kesalehan sosial. Sembayang ya sembayang, poso ya poso, tapi bubar poso kumat maneh. Padahal poso itu kan ngecas kita. Setelah sebulan dicas itu harapannya nanti bertahan sampai tahun depan. Tapi ternyata tidak sampai tahun depan. Entek posoe, riyoyoe kumat tukaran maneh. Ini kan sebuah fakta yang kurang baik. Sehingga kalau berislam ya berislam total. Cara golek rezeki juga dilandasi dengan Islam. Cara bermuamalah betul dawuhnya Yai Roziki tidak dilandasi dengan Islam gitu. Sehingga betul-betul orang merasakan, oh damainya Islam itu tidak saja karena Islam itu mengajarkan kedamaian, tapi bersama orang Islam itu damai. Tadi Yai Roziki kan memberikan
dawuh bahwa fisilmi itu mendamaikan. Jadi kita itu bersama orang Islam itu damai gitu loh. Tidak kemudian kita bersama orang Islam merasa tidak damai kan gitu. Itulah yang saya sampaikan tadi, sejuk ya, gitu ya betul, memandangnya. sejuk, damai kan begitu. Dan itulah fakta yang diajarkan oleh Islam. Kanjeng Nabi juga mengajarkan bahwa Islam disampaikan dengan cara damai, dilanjutkan penyebar Islam di tanah Jawa, Nusantara khususnya, umumnya Nusantara juga dengan cara damai, kan begitu. Dengan itu kemudian orang akan menilai bahwa Islam itu betul agama yang damai, kan begitu. Saya pikir itu sementara. Pak Yai Roziki, berbicara insan sempurna. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan sih makna istilah insan dan bashar? Ya, memang di dalam Al-Quran itu sering kita menjumpai kata-kata anas, kemudian sering menjumpai kata-kata bashar. Seperti kita pernah membaca ada dalam ayat yang berbunyi bahwa innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Nabi itu seperti manusia yang lain, tetapi bedanya saya diberikan atau mendapatkan wahyu. Jadi kalau basar ini nampaknya lebih cenderung kepada bentuk-bentuk fisik gitu lah, bentuk-bentuk fisik. Tapi kalau basar, ya basar ini. Jadi saya manusia seperti yang lain. Artinya ya fisik saya seperti manusia, ya makan, ya tidur. Nah, kemudian saya ini bedanya, kalau yang lain tidak dapat wahyu, saya mendapatkan tugas memperoleh wahyu untuk disampaikan pada umat saya. Nah, kalau anas, insan, ini sifatnya manusia secara umum. Seperti dalam ayat kan banyak. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu manusia secara umum. Jadi lebih apa ya? Istilahnya amah gitu loh, umum, berarti manusia secara keseluruhan, universal. Secara universal. Tapi kalau basar ini adalah khusus, sepertinya kita ini arahnya kepada bentuk secara fisik, bahwa manusia yang satu dengan yang lain itu hampir samalah secara fisik, tapi Rasulullah mempunyai perbedaan dengan yang lain. Ini yang kita baca, yang sering kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita temui kata basar, kita temui kata insan, kita temui kata anas. Sama dengan Al-Quran ini kan juga sering ya kita jumpai, kadang-kadang menjadi adzikro, kadang-kadang di situ kita jumpai Al-Furqan, dan kita jumpai huda. Jadi memang ada penempatan, ketentuannya ya, berbeda ya. Jalan Al-Quran sendiri kan kata-kata Al-Quran ini kan banyak disebut ya. Kalau kita puasa ini biasanya menyebut ayat Al-Baqarah 184 itu ya, setelah perintah puasa kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran diturunkan bulan Ramadan, tetapi juga ada di surat Al-Waqiah ya Pak ya. Di situ innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tapi dalam surat apa namanya? Surat bal huwa qur'anun karim fi kitabim maknun. Akhir dari surat apa itu Pak namanya? Ya itu Al-Waqiah bukan apa namanya. Baik, perbincangan kita ternyata panjang lebar mengenai insan yang sempurna ini atau disebut insan kamil ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda ya pemirsa, jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Tema kita kali ini adalah menuju insan yang sempurna. Bagi Anda yang bisa ingin menghubungi atau ingin bergabung bersama kami, bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Kami ulangi 0315678216. Kita kembali ke Bapak Yai Toha ya. Pak Yai, bagaimana sih cara melatih diri untuk bisa menuju kepada insan yang sempurna? Ya, kita niati apa yang kita lakukan itu yang pertama adalah ibadah. Iya, yang baik. Pertama.
Kalau sebentar sudah ya, kita ilahi potong anta dulu nggih. maksudi waridhoka matlubi, silakan. Nggih, baik. Luar biasa pemirsa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa di mana? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Tampil, Kecamatan Bakar, Kabupaten Nganjuk. Nganjuk lagi. Alhamdulillah. Panjang umur ya Pak ya. Subhanallah. Tipsnya apa nih Pak kok bisa selalu masuk yang pertama ini? Ya, karena Ahmad Syaifuddin selalu setia dengan kita seperti Jawa Timur. Masya Allah. Tidak pernah ketinggalan. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaannya Pak Saifuddin di Nganjuk. Bagaimana caranya agar kebaikan tetap terjaga? Bagaimana? Agar nilai agamanya tetap bertambah. Ya, Pak Ustaz, makasih. Terima kasih Pak Saifuddin di Nganjuk. Alhamdulillah, jadi pertanyaannya Yai, bagaimana untuk kita bisa nilai agama kita semakin bertambah? Boleh, monggo Yai Toha atau Yai Roziki? Yai Toha dulu. Yai Toha, monggo. Yang pertama sering kita dengar, yang paling dasar orang Jawa sering mendengar, wong kang soleh kumpulono. Karena manusia itu kan makhluk sosial, sehingga ketika milio itu mengarah kepada hal yang negatif, manusia akan terseret kepada hal yang negatif. Itu yang pertama. Ketika milio itu ada orang-orang yang soleh, orang yang baik, maka manusia itu kan meskipun dia bisa berpikir, kadang-kadang kekuatan berpikir yang mana itu bisa mempengaruhi, dia akan terpengaruh kan gitu. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah bahwa manusia itu kan mung sadar mau nglakoni. Kita harus tetap berdoa kepada Allah supaya tetap berada di Shirathul Mustaqim, dan itu adalah sebuah kenyataan yang harus betul-betul dilakukan oleh umat manusia. Berdoa, dan berdoa, kemudian berikhtiar, terus berkumpul dengan orang yang baik. Kemudian berikutnya adalah asupan gizi, konsumsi yang masuk kepada diri, apalagi anak-anak kita, itu harus dijaga. Proses untuk mendapatkan itu harus baik gitu. Kalau proses itu tidak baik, maka akan mempengaruhi darah yang mengalir dalam tubuh ini. Kalau proses itu tidak baik, kemudian masuk ke dalam tubuh, maka untuk mendapatkan kabar-kabar yang baik dan diajak untuk hal menuju yang baik itu susah. Karena proses yang masuk itu tidak baik. Apalagi kalau kemudian lebih jauh lagi, proses produksi seorang anak itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Yakni diawali dengan berdoa dan macam-macam gitu, sehingga tidak cukup kemudian hanya jadi kemudian dibiarkan begitu saja. Yang sudah dijaga luar biasa aja kadang-kadang masih bisa lepas, apalagi yang tanpa doa begitu ya. Jadi usahanya dohir dan batin, ya. Betul, dari mulai sebelum terjadi, sejak prosesnya sampai pada kemudian sekarang. Gizi dan asupan yang masuk juga harus dijaga, dan kemudian tumbuh menjadi seorang anak manusia terus harus diawasi, dikontrol, dan didekatkan dengan orang-orang yang baik kan begitu. Ya. Baik, Yai. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak Yai Roziki, kapan sih seseorang itu disebut sebagai insan yang kamil, insan yang sempurna? Ya. Jadi yang bisa menilai bahwa seseorang itu menjadi muslim yang kamil ya, ini sebenarnya yang bisa melihat secara utuh adalah Yang Maha Kuasa. Tetapi sesama manusia hanya melihatnya dari ya perilaku ya, dari perilaku. Akhlaknya. Makanya tadi Pak Yai Toha sudah menyampaikan tentang milieu, tentang lingkungan. Maka saya teringat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu fi sa'adatil mar'i, ada 3 hal yang bisa menjadikan kebahagiaan seseorang. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan antakuna zaujatuhu sholihah. Jadi seorang pasangan suami, kemudian istrinya istri yang sholihah, istri yang baik. Tetapi kadang-kadang orang lupa, kok selalu istri yang disebut yang baik. Tetapi sebenarnya mafhum mukhalafahnya juga harus menjadi suami yang baik juga. Nanti kalau istrinya sholihah tapi suaminya tidak soleh juga tidak bisa bahagia. Ini kadang-kadang orang yang ditekan, dipojokkan selalu zaujahnya, wanita. Padahal zaujahnya sudah sholihah, suaminya tidak soleh, enggak karu-karuan. Atau ibu nali toyibat, ya, Insya Allah. Itu yang pertama. Yang pertama terus. Karena itu kalau
yang namanya istri yang solihah, kemudian ada perintah yang nggak sesuai dengan agama juga berhak untuk mempertanyakan, tidak boleh taat itu. Kemudian sesuai yang disampaikan Pak Yai Toha tadi, yaitu lingkungan. Ya, di situ kan disebutkan wahulato uhu solihin. Artinya lingkungan itu lingkungan orang-orang yang baik. Nah, kalau lingkungan ini orang-orang yang baik, insya Allah akan terbawa menjadi baik juga. Lingkungan bukan hanya di keluarga, tetapi lingkungan di pekerjaan, lingkungan di masyarakat, pendidikan. Kalau lingkungan di masyarakat, lingkungan di tempat kerjanya itu semuanya pekerjaannya mengarah pekerjaan yang enggak siratal mustaqim, juga itu sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau bisa dilakukan ya sesuatu yang hebat ya. Betul. Baik, kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang sudah tergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, damai sekali nih suaranya, sejuk sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur barokah ya. Amin. Amin, amin. Amin. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Yunus di Rungkut. Monggo pertanyaannya Pak Yunus. Dengan pernyataan Mbak Roziki dari PWDM, bagaimana dengan kehebatan, pasti ada wanita di baliknya. Kesuksesan seorang pria pasti ada wanita di baliknya. Nah, iya kan. Jadi wanita tetap menjadi indikator tentunya, Pak. Terus yang kedua, insan tadi ya. Bagaimana dengan al-insanu ma khalaqata wa nisyan? Apakah itu sebagai faktor membenar atau bagaimana? Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus dari Rungkut. Nggih, monggo Pak Yai Toha nggih bisa terima kasih, menjawab. Saya melanjutkan Yai Roziki tadi. Nggih. Bahwa kalau ada laki-laki yang hebat, itu mesti di belakangnya atau di sampingnya ada perempuan yang kuat. Jujur aja, kalau perempuan itu luar biasa, tidak saja dia bisa mengamankan suaminya, tapi bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi kalau wanita yang biasa di luar, iya, contohnya bukan begini, luar biasa ya. hebatnya perempuan itu begitu rendah hatinya, meskipun dia kuat, tapi tidak menunjukkan kekuatannya di hadapan suami. Karena Contohnya? menyadari bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi Mbak Nima tanya apa contohnya? Contohnya gampang. Yang biasanya beli jamu kuat itu laki-laki apa perempuan kan gitu. Jawabannya apa nih? Jawabnya laki-laki gitu. Iya. Jadi otomatis kalau laki-laki nggak jamu kuat nggak bisa menghadapi perempuan. Gitu Tidak ya, sedikit seorang tokoh yang luar biasa, tapi karena suami istrinya tidak bisa mengurus keluarganya dengan baik, duriyahnya jadi nggak baik. Gitu. Masya Allah. Tapi ada seorang bapak yang biasa-biasa saja, bahkan tidak tokoh agama, tapi istrinya seorang yang solihah. Orang Jawa bilang utun, ngajari, ngaji, ngelatih, melihat makhrajnya, bagaimana anak saya sudah sholat apa belum. Itu akhirnya anak-anaknya menjadi orang yang luar biasa. Ukuran agama soleh, ukuran karir bagus, karena seorang ibu yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita lihat di masyarakat, yang banyak ngontrol ilmu anak-anak kita, itu ibu. Betul. Sampai jilid berapa ngajinya, nanti lesnya itu jam berapa, pulangnya jam berapa, Bahkan sudah yang mengerjakan ngambil rapot PR aja atau belum, ibunya, kan ya. gitu. Kadang-kadang yang utun, sampai nemani murid, anak-anak kita, mulai jadi murid sampai mahasiswa, itu ibunya. Betul sekali. Bapaknya sering berada di luar dan tidak kemudian saling menyalahkan karena bapak sibuk mencari nafkah, maka seorang istri yang baik itu laksana penjaga gawang gitu loh. Jadi tidak semua bola boleh masuk kan begitu. Memang seorang suami nyerang ke kanan, nyerang ke kiri, kalau nendang kiwa, nendang tengen, tapi seorang ibu harus menjadi penjaga gawang yang baik sehingga jangan gampang bobol. Ada bola siapapun boleh masuk. Itu kan tidak menjadi istri yang baik. Maka kalau kita mau jujur, kita lihat tidak akan ada seorang Soeharto tanpa seorang Ibu Tin, dan tidak akan ada seorang Soekarno tanpa ada Ibu Inggit, kemudian ada Ibu Fatmawati dan Ibunda Ibu Ida Ayu Nyoman Rai kan gitu. Sehingga laki-laki yang sukses itu sebenarnya di balik itu ada perempuan yang kuat. Dan kita harus menyadari sejarah itu digdoyo digdayani Rasul membawa risalah karena bimbingan Allah itu ada pendamping yang sungguh sangat setia, yang rela berkorban. Sayyidatina Khadijah yang tidak saja kemudian memasrahkan dirinya, tapi apa yang ia miliki untuk perjuangan Islam. Sehingga harus
diyakini laki-laki yang hebat itu tidak akan menjadi hebat ketika tidak ada perempuan yang hebat. Seorang pejabat tinggi kemudian istrinya tidak sayang, jangan salahkan ketika masuk kantor bajunya lecek, tidak disetrika, kan begitu, ya? bajunya kusut begitu. Ketika ada pejabat yang hebat, mesti ada perempuan yang hebat. Ketika ada laki-laki yang pintar, mesti ada perempuan yang pintar gitu. Pangeran Diponegoro itu tangguhnya luar biasa karena ada Nyi Ageng Serang. Tengku Umar itu luar biasa karena ada Cut Nyatin. Sehingga antara laki-laki dan perempuan itu kalau betul-betul dia saiyek saeko proyo, sama-sama menyadari apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, saya pikir keluarga itu akan menjadi baik. Dan apabila ada ketimpangan di antara keduanya, saya yakin keluarga itu akan timpang, mengikuti timpangnya dua orang insan yang berbeda jenis itu, Mbak. Terima kasih. Menjadi insan yang sempurna dalam satu keluarga, Masya Allah. Semoga ya bisa keluarga kita semuanya. Yang Amin. kedua, Yai Roziki tadi al-insan mahalul khata' nisyan, monggo. Jadi memang al-insan mahalul khata' wa nisyan. Memang kalau kita lihat dari kata-kata al-insan itu dari kata-kata nasya yansa. Artinya bahwa sebagai manusia memang kita ini punya sifat yang sifat itu bahwa manusia kadang-kadang juga salah, kadang-kadang juga luput, hilaf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai manusia biasa, beliau pernah ada kesalahan. Ya, beliau pernah ada perasaan sepertinya menuduh Siti Aisyah ini berbuat serong. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah, di situ turunlah ayat. Nah, itulah bedanya karena Rasulullah ini maksum. Jadi kalau salah turun ayat Langsung nah, ada kalau pengingatnya. ada pengingatnya. Kalau kita sebagai manusia kita sudah diberikan gambaran bahwa kita ini manusia biasa, kadang-kadang salah. Kalau salah kita segera untuk memperbaiki. Kadang-kadang Tapi jika kadang saya lupa, ngakoni salahnya ya. nah, kalau tidak ngakoni salahnya berarti bahwa manusia itu perlu dipertanyakan sampai sejauh mana keimanannya, sejauh mana untuk mengikuti jejak dan ajaran agamanya. Nah, ini. Tapi kalau kita menyadari bahwa manusia memang kadang-kadang juga salah, kita sadar itu enak. Oh iya saya salah. Kemudian kita minta maaf. Kan ayat-ayatnya juga sudah banyak yang menjelaskan. Wal afina anin nas. Jadi yang termasuk ciri khas salah satu orang yang bertakwa itu suka memaafkan orang lain. Kemudian juga suka untuk meminta maaf kalau dia merasa salah. Tapi jangan sampai menjadi orang yang hatinya keras, hatinya bahasa Jawanya apa namanya atos ya. Atos itu kalau orang hatinya keras, hatinya atos itu yang tumbuh itu ya gampang marah, gampang tersinggung. Sulit mendengarkan tausiah ya. Kadang-kadang nggak jelas persoalannya, ngamuk dulu. Tapi kalau hatinya lembut, nah, berarti orang itu akan bisa gampang tersenyum, gampang untuk memaafkan yang lain, gampang untuk saling membantu, dan begitu yang lain-lain. Itulah salah satu ciri-ciri daripada orang yang takwa, bahwa takwa ini kan menjadi tujuan utama kita selama bulan puasa Ramadan ini. Sekali. Baik, kembali ke Yai Toha. Tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab adalah bagaimana proses atau langkah-langkah menuju manusia yang sempurna. Namun ditahan dulu ya jawabannya kembali karena akan ada jeda. Pemirsa, luar biasa perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Gema Ramadan. Sesaat lagi akan kembali. Baik pemirsa, masih bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur dengan tema menuju insan sempurna. Kita kembali ke Pak Yai Toha. Monggo Yai. Jadi begini, insan kamil itu kan dambaan setiap orang. Dan Allah memberikan teladan kepada kita, uswah kita itu adalah Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad. Itu. Rasul itu ketika ada sahabatnya terus sholat malam, terus berpuasa, dawuh, saya ini nabi. Tapi saya juga berkeluarga, saya juga berbisnis, berdagang, kan begitu. Lah dambaan itu begitu agung, begitu luar biasa untuk insan kamil. Setidak-tidaknya untuk masyarakat sekarang ini, menurut saya sing paling gampang itu kita ngugemi Purwo Madya Wusono. Jadi kita itu siapa,
kemudian sedang apa, besok menjadi apa. Kalau orang sudah tahu bahasa kasarnya Purwo Madya Wusono itu kan sangkan paran dumadi itu. Kalau orang tahu sangkan paran yang dumadi, saya itu berasal dari setetes air yang sangat hina. Kok kemudian saya sombong mentang-mentang itu saya itu siapa? Yang menciptakan saya itu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan betul-betul ta'abbud menjadi seorang abdi Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kita itu saatnya nanti nggak ada. Dan kita itu pasti tidak ada. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita sombong? Maka dengan kesimpulan basa Jawa Purwo Madya Wusono, kita akan tapak-tapak untuk menjadi tangga pijakan insan kamil itu yang paling gampang itu. Jadi menungso ki saya apa kan begitu Purwo. Kita itu dulu tidak ada kemudian menjadi ada. Dan ketika kita ada itu, ketika proses menuju dunia itu tanpa asuhan, tanpa pertolongan orang lain nggak bisa kita itu. Kita itu kan secara sosial makhluk manusia itu tidak kayak hewan. Begitu yang namanya kambing lahir langsung bisa berjalan, begitu itik langsung menetas bisa notol upo. Tapi kalau manusia tanpa diasuh dibesarkan orang lain, bahkan lahir tanpa ditolong seorang dukun, dia tidak akan menjadi manusia. Maka kemudian lalu kemudian kenapa saya harus asosial dengan orang lain? Lalu kenapa kok saya harus congkak dengan orang lain? Maka kalau itu dipegang Purwo Madya Wusono, orang akan sadar bahwa saya itu nggak bisa tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan itu nanti harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itu akhir kehidupan kita itu ada rapotnya dan akan menerima ganjaran kita. Kita itu diunggah noneng surga apa dijelungup noneng neraka. Kalau orang sudah megangi itu, dia akan hati-hati dalam bertingkah, dia hati-hati dalam berkarya, dia hati-hati dalam bersosial. Karena apa yang kita lakukan itu punya ekses. Kita di dunia itu bukan hidup liar, tapi ini adalah laksana daunnya Raya Roziki. Ini sawah yang harus kita tanam. Dan nanti pada akhirnya kita harus panen. Lah panen itu jadi atau tidak itu terserah kita. Kita menjadi petani yang baik atau tidak itu karena kita. Sehingga nanti kalau kita kemudian asal hidup saja, maka yang kita terima juga asal-asalan nilainya. Kalau nilainya jelas asal-asalan, maka derita juga pasti akan kita terima. Sehingga untuk menjadi insan kamil itu adalah dia bisa menempatkan dirinya. Bagaimana hubungannya dia dengan Allah, dengan seorang abdi, seorang hamba. Kewajiban dia sebagai abdi itu apa? Kemudian dia bisa menjaga hubungan selevel sesama manusia, sesama ciptaan. Karena tidak sedikit orang itu ibadah ya ibadah, tapi sosialnya rendah. Hajinya terus-terusan, umroh terus-terusan. Tapi ada yatim tidak makan juga diam 1000 bahasa. Ya, inilah. Kemudian yang ketiga, kita itu hidup di dunia ini bukan sendiri. Pepohonan, hewan itu juga ciptaan Allah. Dan itu juga perlu kita manage dengan baik sehingga kita tidak hidup semau-mau kita. Maka orang yang baik itu adalah bisa menjaga hubungan ke atas, hubungan ke samping, dan bagaimana dia berhubungan dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum dengan alam itu. Dengan alam ya, juga baik. Yai Roziki, kita tahu banyak di kalangan kita orang Islam itu ada yang namanya ngapunten torikoh ya. Nah, apakah ini adalah salah satu jalan bisa menuju manusia itu menjadi sempurna ya? Atau apa tujuan sebenarnya ya? Jadi begini, orang-orang yang masuk di dalam torikoh ini memang mencari jalan. Torik itu kan jalan ya. Jalan bagaimana dia bisa menuju dalam ibadah ini murni, bahwa bisa merasakan kenikmatan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya yang masuk thariqah seperti ini lebih banyak orang-orang yang sudah umurnya agak umurnya sudah sepuh ya. Tapi kalau masih muda-muda ini masih rajin untuk belajar, untuk mengais ilmu dulu, mengais ilmu, kemudian juga menyebarkan ilmu, kemudian juga masih perlu bekerja keras, baik untuk kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Tapi kalau yang masuk thariqah memang ya sesuatu yang bagus ya, karena ingin bahwa apa yang dia lakukan murni, semuanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayaknya
tujuannya sudah masuk ke tujuan yang kepentingan akhirat ya, kepentingan. Jadi bisa dikatakan untuk menuju insan kamil tadi. Ya, termasuk menuju insan kamil, barangkali dia dunianya sudah cukup atau sudah dianggap selesai, kemudian dia melengkapi masuk thariqah ini dalam rangka untuk mendekatkan dirinya. Bagaimana dirinya ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua tingkah lakunya, semua perbuatannya, semua gerak-geriknya dia merasa tidak bisa lepas apa yang dia lakukan ini semata-mata bahwa dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuatu yang kadang-kadang seperti itu hebat, tetapi kalau untuk orang-orang macam saya begini ini ya masih agak sulit ya. Masih sering lupa, masih sering melakukan sesuatu ini kadang-kadang belum istiqomah. Iya, belum istiqomah. Istiqomah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau bisa istiqomah seperti yang sudah masuk ke thariqah, monggo, itu sesuatu artinya yang ini sangat baik. thariqah itu sah-sah saja ya ini. Ya, sah-sah karena saja. ngapunten ada yang pernah di masyarakat tuh yang khawatir gitu ya, ada suaminya ikut ke thariqah, ini gimana, apakah bukan sesat, seperti itu. Monggo diluruskan ya. Ya harus dilihat thariqahnya ini thariqah yang seperti apa. Tapi kalau masuk thariqahnya thariqah yang mutabaroh. Ya, kalau thariqah mutabaroh itu saya kira untuk warga Nahdliyin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau ada thariqah yang di situ ajarannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namanya kan menyimpang. Ya, itu bisa saja ditakutkan. Contohnya mungkin? Contohnya kan banyak sekarang ajaran-ajaran yang menyimpang itu seperti Ghafatar beberapa waktu yang lalu. Betul. Ya, akhirnya menyimpang sehingga dia melupakan bukan sholat, semakin dekat dengan Allah, tapi malah terbalik gitu ya. Atau dekatnya dekat seperti ilmu kebatinan jadinya itu. Jadi tidak dekat seperti ilmu makrifat yang diajarkan oleh ajaran agama kita, bisa salah. Maka harus hati-hati kalau kita masuk thariqah, carilah thariqah yang memang benar-benar menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan menjadi insan yang sempurna. Dan jelas thariqahnya itu thariqah apa supaya jelas. Kalau mungkin nggak jelas, konsultasi juga ke yang lain gitu ya. Ke para ulama, para kiai. Iya, saya kembali ke Yai. Mungkin ini juga sebagai kesimpulan bisa ya. Bagaimana sih istilah kita kan banyak yang begini, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kami temukan bahwa di Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Bagaimana itu Yai? Ya, jadi begini. Manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sempurna kita itu. Coba kita itu tidak dikasih Allah sayap. Tapi kita bisa terbang. Bisa bikin pesawat terbang. Itu karena otak kita yang luar biasa. Jadi kekurangan kita itu ditutupi oleh akal berpikir kita yang di atas ciptaan Tuhan yang lain, ciptaan Allah yang lain. Kita itu ketika berada di kutub utara yang sangat dingin, Allah menciptakan hewan yang bernama apa namanya? Bukan penguin, yang besar kayak monyet itu, gede banget itu. Itu langsung bulunya tebal. Bir, bahasa Indonesia apa? Beruang. Bir, ya. Menciptakan beruang itu bulunya langsung tebal. Kita tidak usah memiliki taring yang sangat tajam untuk harimau, tapi akal kita menciptakan pisau. Kita tidak usah membuat kekuatan kayak banteng yang sangat luar biasa, tapi kita bikin traktor karena akal kita. Jika kesempurnaan kita itu memang kesempurnaan ciptaan Allah dibandingkan ciptaan yang lain. Baik, terima kasih banyak. Ternyata waktu kita terbatas ya Inje. Sebagai akhir, monggo kesimpulannya singkat Yai. Ya, kesimpulannya begini. Jadilah menjadi orang muslim sebagaimana sabda Rasul, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadilah orang Islam itu yang mana orang-orang Islam yang lain selamat dari orang Islam itu, baik dari lesannya maupun dari tangannya. Jadi orang itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi penyejuk bagi yang lain. Matur nuwun rawuhe Yai, ilmunya yang luar biasa.
Nggih, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi pada intinya yang kita bahas hari ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi manusia yang sempurna itu bukan harus kita sempurna mendekat seperti Allah, tetapi sempurna dalam dimensi kemanusiaan sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Semoga kita bisa mewujudkannya sebagai insan yang sempurna. Saya Nikmatul Lailia mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.